Berita aktual, 11 Agustus 2025, sejak serangan 7 Oktober 2023, Israel terus menjadi sorotan dunia. Banyak pihak menuduh dan menyalahkan mereka, bahkan ada yang mempertanyakan mengapa orang Kristen tetap membela Israel. Faktanya, serangan brutal itu dimulai oleh Hamas, organisasi yang oleh banyak negara dikategorikan sebagai teroris, yang membantai warga sipil, memperkosa perempuan, dan menyandera anak-anak. Meski demikian, opini global sering memutarbalikkan fakta seolah-olah Israel adalah agresor utama. Bagi orang percaya, membela Israel bukan soal politik, tapi soal iman. Alkitab menegaskan dalam Kejadian 12 ayat 3, "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau." Dan Roma 11 ayat 29 menyatakan bahwa panggilan Tuhan kepada Israel tidak pernah dibatalkan. Kebencian terhadap Israel bukan hal baru. Ini peperangan rohani yang sudah dinubuatkan ribuan tahun lalu. Dan berdiri di pihak Israel berarti berdiri di pihak Tuhan, karena rencananya tidak akan pernah gagal. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini saya mau berbicara sesuatu yang mungkin akan membuat sebagian orang gelisah, bahkan marah. Tapi saya tidak peduli karena ini adalah kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa dibungkam. Setiap kali saya membagikan renungan firman Tuhan tentang Israel, selalu ada suara-suara sumbang yang muncul. Dan menariknya, banyak dari suara itu datang dari orang-orang yang bukan Kristen. Mereka berkata dengan nada sinis, "Sudah diludahi Israel, masih saja membela mereka. Yesus kalian disalibkan orang Yahudi, masih saja kalian bela Israel. Kenapa sih orang Kristen selalu membela Israel?" Ada juga yang menambahkan, "Kalian ini aneh, membela orang yang membunuh Tuhan kalian sendiri." Saudara, kata-kata itu menusuk, tapi saya tidak heran. Dunia ini memang tidak mengerti rencana Allah. Dunia ini memang buta akan pekerjaan tangan Tuhan. Dan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, wajar kalau mereka tidak mengerti mengapa kita berdiri di pihak Israel. Dan ada yang bertanya lagi, "Kenapa kalian tidak membela yang tertindas?" Lalu saya bertanya, kalau begitu, kami umat Kristen harus membela siapa? Membela yang tertindas? Pertanyaan ini sering muncul, tapi tunggu dulu. Mereka berkata yang tertindas sambil menunjuk Hamas. Hamas? Yang mereka bela itu Hamas? Hamas yang berkedok sebagai korban. Saya mau tanya, apakah mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamaslah yang memulai peperangan itu? Apakah mereka tidak tahu atau sengaja menutup mata bahwa Hamaslah yang menyusup ke Israel, membantai anak-anak, memperkosa wanita, menembaki warga sipil, menyimpan senjata di rumah sakit agar tidak ada yang tahu, dan menyimpan makanan di terowongan sementara Gaza kelaparan dan berebut makanan? Lalu mereka mau kita, orang Kristen, berdiri membela Hamas? Mereka mau kita membela organisasi teroris yang ideologinya penuh kebencian, yang tujuannya menghapus Israel dari peta dunia? Tidak, 1000 kali tidak. Saudara, saya mau tegaskan hari ini, kita membela Israel bukan karena mereka sempurna. Kita membela Israel bukan karena mereka tidak pernah salah. Kita membela Israel karena Tuhan memilih mereka. Kita membela Israel karena rencana keselamatan dunia mengalir melalui bangsa itu. Kita membela Israel karena firman Tuhan berkata, "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau." Kejadian 12 ayat 3. Dan itu jelas firman Tuhan berkata. Dan kalau dunia tidak mengerti itu, wajar, karena firman Tuhan berkata, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. 1 Korintus 2 ayat 14. Jadi hari ini,
saya akan bawa saudara melihat kenapa kita, orang Kristen sejati, berdiri membela Israel. Sekalipun dunia menertawakan kita, sekalipun orang menghina kita, sekalipun kita dituduh buta sejarah, kita akan bongkar satu persatu tuduhan itu. Dan kita akan lihat bahwa membela Israel berarti berdiri di pihak Tuhan. 2000 tahun lalu, para pemimpin Yahudi bersama bangsa Romawi menyalibkan Yesus. Tapi dengar baik-baik, itu bukan kecelakaan sejarah. Itu bukan sekadar kebencian manusia. Itu adalah rencana keselamatan Allah yang sudah dinubuatkan sejak awal zaman. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 10 ayat 18, "Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Salib bukanlah bukti kebencian Allah kepada Israel, melainkan jalan kasih Allah kepada dunia. Dan kalau kita mau jujur, bukan hanya orang Yahudi yang bersalah. Dosa semua manusia, termasuk dosa kita, yang menyalibkan Dia. Jadi kalau kita mau menunjuk Israel dan berkata, mereka yang menyalibkan Yesus, kita harus siap menunjuk diri kita sendiri dan berkata, aku juga bagian dari itu. Ada yang berkata, tapi mereka menghina Kristen, meludahi orang Kristen. Saudara, saya tidak membela perbuatan itu, tapi ingat, kebencian dunia terhadap umat Tuhan bukan hal baru. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 15 ayat 18, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Bangsa-bangsa pun pernah meludahi Israel. Mereka membenci karena buta, mereka membenci karena hati mereka gelap. Tapi kebencian manusia tidak pernah membatalkan janji Tuhan. Kalau kita hanya memilih berdiri di pihak yang manis kepada kita, kita sedang menjadi Kristen yang lemah. Tapi kalau kita memilih berdiri di pihak Tuhan, meskipun itu berarti kita disalahpahami, maka kita sedang berdiri di atas kebenaran yang kokoh. Kenapa masih membela Israel? Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena janjinya kepada Israel adalah perjanjian kekal. Kejadian 17 ayat 7. Karena Paulus berkata dalam Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kita membela Israel bukan karena sejarahnya tanpa noda. Kita membela Israel karena noda mereka dibersihkan oleh rencana Tuhan yang sedang bekerja. Kita membela mereka karena tanpa Israel tidak ada keselamatan bagi dunia. Yesus sendiri berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Roma 11 mengajarkan bahwa kita, bangsa-bangsa non-Yahudi, adalah cabang liar yang dicangkokkan ke pohon zaitun yang asli, yaitu Israel. Itu berarti akar kita adalah janji-janji Tuhan kepada Israel. Kalau kita membenci Israel, kita sedang membenci akar yang menopang kita. Dan kalau akar itu mati, cabangnya pun akan mati. Zakharia 2 ayat 8 berkata, siapa yang mengusik kamu, mengusik biji mataku. Saudara, Tuhan sedang memperingatkan bangsa-bangsa. Banyak yang akan jatuh bukan karena kemiskinan, bukan karena senjata, tapi karena mereka berani mengusik Israel. Mereka pikir itu hanya urusan politik. Mereka tidak tahu itu adalah urusan takhta Allah. Saudara, dunia mungkin akan terus bertanya, kenapa kalian Kristen bela Israel? Jawaban kita sederhana tapi kuat, karena Allah membela Israel, karena Yesus adalah Raja Israel, karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Kalau kita berdiri di pihak Israel, kita berdiri di pihak Tuhan. Tapi kalau kita melawan Israel, kita sedang menempatkan diri melawan Allah. Banyak yang tidak tahu bahwa Alkitab sudah menubuatkan hal ini ribuan tahun lalu. Zakharia 12 ayat 3 berkata, pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem
menjadi batu yang memberatkan bagi segala bangsa. Semua yang mengangkatnya akan tercabik-cabik, meskipun segala bangsa di bumi berkumpul melawannya. Artinya, penolakan terhadap Israel bukan hal baru. Ini adalah bagian dari peperangan besar yang Tuhan sudah singkapkan. Mereka yang menyerang Israel sejatinya sedang menyerang rancangan Allah. Bangsa ini memang punya sejarah kelam, tetapi Allah tidak pernah mencabut perjanjiannya. Roma 11 ayat 29 menegaskan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi, kita membela Israel bukan karena mereka sempurna, tetapi karena Tuhan sendiri yang memanggil mereka. Lihat juga kenyataan di dunia. Tidak ada bangsa lain yang begitu dibenci, difitnah, dan ingin dihapus dari peta seperti Israel. Ini membuktikan kebencian ini bukan sekadar politik, tapi roh kebencian terhadap Allah. Membela Israel berarti berdiri di pihak Tuhan dalam peperangan rohani global ini. Jangan biarkan berita, opini, dan kebencian dunia membuat hati kita goyah. Berdirilah teguh. Katakan dengan iman, aku membela Israel karena aku membela rencana Tuhan. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita sudah melihat dari firman Tuhan bahwa membela Israel bukanlah pilihan politik, tetapi pilihan iman. Kita berdiri di pihak Tuhan, bukan di pihak manusia. Kita memegang janji Tuhan, bukan opini dunia. Ya, 2000 tahun lalu para pemimpin Yahudi dan bangsa Romawi menyalibkan Yesus. Tapi itu adalah rencana keselamatan Allah, bukan sekadar kebencian manusia. Dan kalau mau jujur, dosa kita pun ikut memakukan Yesus disalib. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 18, "Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Itu berarti salib adalah jalan kasih, bukan alat kebencian. Roma 11 mengingatkan kita bahwa kita, bangsa-bangsa non-Yahudi, adalah cabang liar yang dicangkokkan ke pohon zaitun yang asli. Kalau kita membenci akar itu, yaitu Israel, kita sedang memutus diri kita sendiri dari sumber kehidupan rohani kita. Zakharia 2 ayat 8 berkata, "Siapa yang mengusik kamu, mengusik biji mataku." Itu peringatan langsung dari Tuhan kepada semua bangsa, termasuk kita. Saudara, dunia akan terus bertanya, kenapa kalian Kristen membela Israel? Dan kita akan terus menjawab dengan tegas, karena Allah membela Israel, karena Yesus adalah Raja Israel, karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Berdiri bersama Israel berarti berdiri di pihak Tuhan. Melawan Israel berarti menempatkan diri melawan Allah. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita hidup di zaman di mana kebenaran diinjak-injak dan kebohongan dijadikan berita utama. Dunia ini akan terus mencoba membungkam suara yang membela Israel. Tekanan akan semakin kuat, fitnah akan semakin kejam,
Bahkan mungkin satu hari nanti, membela Israel akan dianggap sebagai kejahatan. Tapi firman Tuhan berkata dalam Yesaya 51 ayat 7, "Hai kamu yang mengenal kebenaran, jangan takut kepada cercaan manusia, dan jangan terkejut oleh penghinaan mereka." Artinya keberpihakan kita kepada Israel bukan bergantung pada aman atau tidaknya situasi, tapi pada siapa yang kita taati. Saudara, peperangan ini bukan sekadar soal tanah, politik, atau perbatasan. Ini adalah peperangan rohani yang sudah dinubuatkan ribuan tahun lalu. Dan satu hal yang pasti, pada akhirnya Tuhan akan menang dan Israel akan tetap berdiri. Maka izinkan saya berkata dengan tegas, jika hari ini dunia menawarkan dua pilihan, berdiri di pihak Tuhan atau berdiri di pihak dunia, maka pilihlah pihak Tuhan, sekalipun itu membuat kita sendirian. Jika dunia memaksa kita untuk diam, maka biarlah suara kita justru menjadi lebih keras. Jika dunia berkata kita bodoh karena membela Israel, biarlah kebodohan kita menjadi kebijaksanaan di mata Allah. Sebab yang kita bela bukan sekadar sebuah bangsa, yang kita bela adalah rencana kekal Allah sendiri, dan rencana itu tidak akan pernah gagal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur.
karena kami tahu tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.